Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Almarhum Profesor Dr. Sajipto Harjo. Selamat malam dan salam berbahagia. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya Muhammad Maram Hafiz berbicara pada hari ini sebagai pembicara pertama, ditemani rekan saya Hafizat Intan Amalia sebagai pembicara kedua, dan Fiska Auraliana nanti sebagai pembicara ketiga, yang akan mendukung apa yang masih kita pada hari ini perdebatkan, yaitu remisi bagi koruptor. Dikutip dari Indonesian Corruption Watch, penindakan kasus korupsi selama 6 bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus, yang mana melebihi tahun 2020 dengan 169 kasus. Dari data tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi masih menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Masyarakat tentunya mengecam tindak pidana korupsi tersebut, ditambah dengan adanya korupsi pada saat pandemi COVID-19. Tindakan dari pemerintah semakin membuat masyarakat geram dengan dicabutnya PP nomor 99 tahun 2012 oleh MA. Kemudian, tertuailah pro dan kontra terhadap pemberian remisi kepada koruptor. Selalu berasumsi adalah dua kata yang menggambarkan masyarakat Indonesia pada saat ini. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa remisi justru melemahkan hukuman koruptor harus dieradikasi. Oleh karena itu, pendirian kami adalah mendukung pemberian remisi bagi para koruptor sebagai upaya optimalisasi fungsi pemberian hukuman terhadap terpidana korupsi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut civil law system. Oleh karena itu, sebelum memasuki argumentasi utama kami akan memberikan dasar hukum untuk perdebatan kita pada hari ini. Pertama, UU nomor 31 tahun 1999, jangka UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999, jangka Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya, dari dasar hukum tersebut, kami akan memberikan definisi dari mosi kita pada hari ini, yaitu remisi, yang mana berdasarkan pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 32 tahun 1999. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah Pancasila sila kedua dan kelima sebagai landasan filosofis kami. Kami akan membawakan 3 pilar argumen utama kami. Yang mana yang pertama, pemberian remisi terhadap koruptor sebagai penyelesaian secara restoratif justice setelah dilegalkan di Indonesia. Yang kedua, remisi akan membantu penegak hukum dan KPK dalam memberantas korupsi secara lebih efektif yang akan dijabarkan oleh pembicara kedua kami. Begitu pula dengan pilar argumen ketiga kami, yaitu remisi dapat memberikan keadilan dan nilai kemanfaatan. Dengan ini, saya akan memasuki argumen pertama kami. Menurut Kuat Puji Prayitno, keadilan restoratif merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Remisi merupakan salah satu upaya dalam restoratif justice, di mana ia berusaha mengembalikan koruptor yang telah berkelakuan baik ke dalam masyarakat. Pemberian remisi tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya legalitas dari peraturan hukum tertulis yang ada di Indonesia, di mana dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1995 menyebutkan hak-hak setiap narapidana. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi dan ditegaskan kembali di dalam pasal 34 ayat 1 dalam PP nomor 32 tahun 1999 bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Pemberian remisi memiliki syarat-syarat yang tertera dalam pasal 34 ayat 3, yaitu terpidana korupsi diberikan remisi jika memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga dari masa pidana. Di sini, remisi merupakan suatu wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berkelakuan baik, maka hak remisi tidak akan diberikan. Terdapat 2 poin utama dalam argumen ini, yaitu tidak diberikannya remisi kepada koruptor sama dengan pelanggaran hak terhadap narapidana. Dan ini adalah pembedaan perlakuan yang menyalahi makna dari sila kelima, yang menyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum, serta sesuai dengan sila kedua Pancasila, di mana walaupun sebagai narapidana, hukum tetap harus melindungi hak mereka. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah, izinkan saya untuk membawakan bangunan argumentasi yang akan memperkuat argumen yang sudah dibangun oleh pembicara pertama kami. Ada dua bangunan argumentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama, saya akan memaparkan bagaimana remisi akan meningkatkan efektivitas dari pemberian hukuman yang sudah ada di status quo saat ini. Lalu yang kedua, saya akan memaparkan bagaimana dengan pemberian remisi dapat memberikan keadilan dan nilai kemanfaatan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada akhirnya oleh pembicara ketiga. Menuju yang pertama, terkait dengan remisi akan meningkatkan efektivitas pemberian hukuman. Saat ini, warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, serta perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan seharusnya diberikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, bisa kita maknai dan bisa pula ditafsirkan bahwa kiranya tujuan dari pemberlakuan hukuman pemidanaan bukan dengan maksud untuk menghukum individu secara seberat-beratnya, karena bagaimanapun suatu kesalahan yang sudah terjadi pasti tidak akan bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Oleh karenanya, tujuan pemidanaan seharusnya ditekankan pada restoratif justice, karena tujuan dari pemberian hukuman sebenarnya meliputi 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan retribusi, bagaimana berdasarkan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia, retribusi merupakan ganjaran yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi pada awalnya menggunakan konsep pembalasan pribadi. Namun, saat ini, setiap orang dimaknai bahwa retribusi adalah bentuk pertanggungjawaban yang adil. Bagaimana setiap orang harus melakukan pertanggungjawaban sebagai bentuk pembayaran atas kesalahan yang dilakukan, bukan lagi pembalasan dendam kepada seorang individu. Menurut Howard Abadinsky, seorang profesor dalam hukum pidana, teori retribusi pada saat ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karenanya bisa dimaknai bahwa retribusi sebagai suatu balas dendam tidak boleh lagi diterapkan dalam pemidanaan. Yang kedua adalah rehabilitasi. Hukuman pidana ditujukan untuk mengubah perilaku di dalam diri individu. Bagaimana Haji R. Abdussalam mengatakan bahwa 19 tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan restorasi nilai. Restorasi nilai adalah upaya untuk pengembalian nilai-nilai di dalam masyarakat. Bagaimana fungsi dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan nilai-nilai atau moral ataupun norma yang dirasa benar dan diyakini oleh masyarakat. Lalu yang keempat, bagaimana tujuan dari pemidanaan adalah deterrent effect. Bagaimana menurut teori ini, kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman, tetapi harus manfaatnya ditimbang dengan lebih banyak lagi kepada si pelaku maupun kepada masyarakat ke depannya. Oleh karenanya, bisa dimaknai bahwa perilaku di dalam diri individu akan jauh lebih mungkin terjadi perubahan apabila mereka diberikan hukuman berbasis restoratif justice, karena mereka akan memiliki inisiatif yang lebih untuk berusaha mengubah perilaku mereka agar dapat memenuhi persyaratan untuk remisi pada masa hukuman sekarang ini. Menuju argumentasi saya yang kedua, mengapa remisi dapat memberikan keadilan dan nilai kemanfaatan yang akan nantinya dijabarkan lebih lanjut pula. Keadilan sebenarnya terdiri dari berbagai macam spektrum yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana terkait dengan keadilan retributif pun dibagi menjadi dua, yaitu teori retributif resmi dan teori retributif tidak resmi. Bagaimana dalam teori retributif resmi, memang bahwa seorang individu harus dijatuhi hukuman yang sangat sepadan, yang sama beratnya. Tetapi dalam teori retributif tidak resmi, dimaknai bahwa
setiap individu harus tidak melebihi batasan yang tetap untuk menetapkan kesalahan terhadap pelanggaran. Terima kasih. Equality before the law. Setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan menutup debat pada hari ini dengan menegaskan ulang pilar-pilar argumentasi kami bahwa kami mendukung adanya pemberian remisi terhadap para koruptor. Kami mengakui Dewan Juri yang terhormat bahwa korupsi masihlah memang menjadi fenomena yang kerap kali kita temui di negeri kita yang tercinta ini. Kami juga melihat bahwa adanya pemberian remisi terhadap koruptor membuat riuh masyarakat Indonesia karena dikaitkan dengan keadilan yang mereka ilhami dengan konsep retributive justice yang mana ini merupakan hal yang keliru. Konsep retributive justice tidaklah lagi relevan dan harus diganti dengan konsep restorative justice. Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa pemberian remisi bukanlah diberikan secara ilegal, tetapi diberikan dengan syarat serta mekanisme yang sesuai dengan peraturan-peraturan serta undang-undang yang ada di Indonesia. Pemberian remisi juga pada akhirnya akan memenuhi tujuan dari pemberian hukum pidana yang meliputi retribusi, rehabilitasi, restorasi nilai, dan deterrent effect. Selain itu, remisi juga dapat memberikan keadilan dan nilai kemanfaatan. Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul Sentencing in a Rational Society mengemukakan dua golongan penganut teori retribusi. Yang pertama adalah teori retributif murni, dan yang kedua adalah teori retributif tidak murni, yang mana teori ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori retributif terbatas, di mana teori ini memandang bahwa pidana tidak seharusnya sepadan dengan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang timbul oleh sanksi pidana tersebut harus tidak melebihi batasan-batasan yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah teori retributif distribusi, di mana pandangan ini melepaskan gagasan saksi pidana dirancang dengan pandangan pembalasan, namun menetapkan harus adanya batasan yang tepat mengenai beratnya sanksi dalam retribusi. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu dapat kita lihat bahwa konsep dari retributive justice ini sendiri yang selama ini diglorifikasikan di masyarakat sebagai jembatan pada keadilan justru malah mengenal adanya limitasi-limitasi terhadap pemberian pidana. Terakhir, kami percaya bahwa nilai keadilan dan kemanfaatan akan tercapai dengan diadakannya pemberian remisi terhadap terpidana korupsi yang telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di dalam peraturan yang berlaku. Hal itulah yang menjadi kesimpulan debat kami pada hari ini. Sekian, dan kami percaya bahwa mosi ini harus tetap ada. Terima kasih.